Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat risol isi sayur. Di sini aku pakai teflon yang pernah viral ya teman-teman. Buatnya makin gampang. Dan untuk kulit risolnya ini lentur banget, lembut dan anti sobek-sobek. Cocok banget untuk ide jualan ataupun pemula yang mau belajar buat risol. Untuk rasa mah udah dijamin enak banget ya teman-teman. Ini ludes dalam sekejap kalau coba jualan ini. Penasaran gimana cara aku buat dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama panaskan minyak. Kita buat untuk isiannya dulu. Di sini sudah ada bawang merah 3 siung dan bawang putih 5 siung. Di blender dengan sedikit air. Nah, ini kita tumis dulu bumbunya hingga matang dan tercium bau harum. Nah, kalau udah matang seperti ini, kemudian kita tambahkan sosis sebanyak 3 pieces. Ini udah dipotong-potong dadu kecil-kecil. Kita aduk-aduk. Kemudian tambahkan kentang. Ini juga udah dipotong dadu sebanyak 300 gram. 300 gram di sini ditimbang setelah dikupas ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan wortel sebanyak 300 gram juga. Dan ini sama ya, ditimbang setelah dikupas. Dan lanjut kita aduk hingga rata. Untuk mempercepat proses empuknya dari kentang dan wortel, teman-teman bisa tambahkan air sekitar 150-200 ml. Nah, ini aku tuangnya dikira-kira aja. Nah, kira-kira sebanyak ini ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita tambahkan garam 2 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuk 1,5 sendok teh. Untuk jumlah bumbu tambahan ini disesuaikan aja dengan selera. Kalau misal mau pakai penyedap lagi boleh disesuaikan ya. Dan kembali dimasak hingga matang. Nah, setelah airnya menyusut, ini kentang dan wortelnya udah empuk ya. Boleh kita tes rasa, kalau misal ada yang kurang, itu bisa ditambahkan aja. Nah, seperti ini menurutku tadi gulanya kelupaan jadi kurang ada rasa manisnya. Aku tambahkan sekitar 1 sendok teh dan kembali diaduk rata. Ini udah selesai ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Terakhir kita tambahkan daun bawang yang udah dipotong-potong tipis sebanyak 2 batang dan juga seledri 2 batang. Ini opsional. Kalau misal nggak suka boleh di skip. Nah, seperti ini dan kembali diaduk rata. Setelah tercampur rata, matikan api kompornya. Nah, untuk isiannya udah mateng, sisihkan dan tunggu dingin. Lanjut buat adonan kulit. Siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram. Kemudian tepung sagu sebanyak 30 gram, boleh digantikan dengan tepung tapioka. Garam 1 sendok teh. Lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kita siapin air biasa sebanyak 1100 ml. Ini tuangnya bertahap ya, untuk mempermudah mencampurkannya. Tambahkan juga 1 butir telur ukuran sedang. Dan kembali diaduk rata. Untuk jumlah airnya ini minimal 1 liter ya teman-teman. Disesuaikan dengan konsistensi dari adonannya. Nah, ini semua airnya udah masuk dan kembali kita aduk. Jadi untuk jumlahnya sekitar 1100 ml ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan konsistensi dari adonannya. Dan tambahkan juga minyak goreng sebanyak 1,5 sendok makan. Setelah tercampur rata, selanjutnya saring adonan agar hasilnya lebih mulus. Nah, seperti ini. Setelah selesai disaring, hasilnya seperti ini. Konsistensinya nggak terlalu cair banget dan juga nggak terlalu kental banget nih teman-teman. Kira-kira kayak gini. Nanti kalau terlalu kental itu bisa ditambahkan dengan sedikit air ya, tapi jangan terlalu banyak.
Lanjut kita panaskan teflonnya. Aku pakai teflon walik seperti ini, diameter 22 cm. Untuk api kompornya nyalakan api paling kecil aja agar matangnya merata. Jadi ketika dilipat kulitnya nggak patah-patah. Kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Ini aku pakai tisu aja teman-teman. Dan ini cukup sekali di awal. Untuk seterusnya nggak perlu dioles lagi. Nah kira-kira seperti ini, kita panaskan dulu. Setelah teflonnya panas, kita celup ke adonannya. Nah kayak gini, dan kembali dimasak. Kalau misal ada bagian yang bolong-bolong, bisa ditambal dengan adonannya, gunakan kuas seperti ini. Dan kita masak hingga matang. Nah kalau udah matang, akan mudah melepasnya teman-teman. Kalau misal masih lengket, tandanya itu kulitnya belum matang, jadi dilamakan lagi masaknya. Kita panaskan sekitar 5 detik, kemudian kita celupkan kembali ke adonannya. Begitu seterusnya ya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke teman-teman, ini semua adonannya udah selesai dimasak. Aku dapat kulitnya sekitar 35 lembar diameter 22 cm. Jadi ukurannya lumayan besar nih teman-teman. Kalau pakai teflon yang diameternya lebih kecil, hasilnya akan lebih banyak. Tuh, setelah diremas-remas pun ini kulitnya nggak sobek teman-teman. Super lentur dan lembut banget. Dan hasilnya juga nggak tebal. Cakep ya. Oke langsung aja yuk kita beri isian. Sebelumnya teman-teman harus perhatikan dulu, ini ada kedua sisi dari kulit risolnya, ada yang berpori dan ada yang mulus. Jadi yang mulus itu di bagian atas yang kita beri isian ya. Nah seperti ini. Jadi yang berpori bagian bawah teman-teman. Kita lipat secara perlahan. Untuk isian secukupnya aja. Kalau aku di sini sekitar 1 sendok makan penuh. Nah kita gulung perlahan seperti ini. Dijamin deh ini kulitnya lentur, anti sobek dan patah-patah. Pokoknya hasilnya nggak mengecewakan deh teman-teman. Tuh, mulus, cakep banget ya. Lanjut kita beri isian untuk yang lain, begitu seterusnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai diberi isian, lanjut kita siapin bahan balurannya. Di sini aku pakai tepung terigu 7 sendok makan dilarutkan dengan 150 ml air dan tepung panir secukupnya. Ini tepung panirnya aku blender ya, agar teksturnya lebih halus teman-teman. Disesuaikan aja. Kalau misal mau bahan balurannya pakai putih telur itu juga bisa. Kalau aku di sini pakai tepung terigu aja, jadi versi yang ekonomis. Nah kita celupkan ke bahan cair pakai tangan kiri. Dan untuk tangan kanan digunakan untuk membalurin tepung panirnya. Ditekan-tekan agar lebih menempel. Jadi ketika digoreng nggak lepas-lepas. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Gimana? Buatnya gampang ya. Begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Setelah selesai dibalurin, kita simpan dulu di dalam chiller minimal 1 jam. Setelah 1 jam siap untuk digoreng, panaskan minyak api kecil aja. Dan minyaknya diusahakan jangan terlalu banyak ya, agar nanti risolnya itu nggak pecah-pecah teman-teman. Kalau menurut pengalaman aku sih seperti itu, boleh disesuaikan aja. Nah seperti ini, kalau misal nggak mau digoreng semua, bisa kita simpan di dalam box, jadikan stok cemilan teman-teman. Disimpan aja di dalam freezer.
Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kita goreng hingga kuning keemasan. Aku rasa ini warnanya udah cantik banget, kuning keemasan. Kita angkat dan tiriskan. Lanjut goreng untuk risol yang lain, begitu seterusnya lakukan hingga selesai atau sesuaikan dengan kebutuhan. Tipsnya, agar risol ini tidak terlalu berminyak, ditiriskan dengan posisi berdiri seperti ini ya teman-teman. Dan bagian alasnya dilapis dengan tisu. Kita biarkan dulu hingga risolnya ini dingin dan siap untuk dikemas. Setelah dingin, lanjut dikemas. Di sini aku pakai plastik OPP tipe lembaran ya. Untuk ukurannya disesuaikan dengan besar risol yang kita buat. Kalau aku di sini 8 x 18 cm. Beri juga dengan cabai rawit hijau agar lebih mantap. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah ini dia, risol isi sayurnya udah jadi, hasilnya banyak, buatnya lumayan gampang ya. Dan resep ini insya Allah anti gagal teman-teman. Oke langsung aja yuk kita cobain, ini aku coba belah. Wow beneran ini kulitnya lembut banget teman-teman. Isiannya juga full. Aku coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih, asinnya pas, ada sedikit rasa manisnya, enak banget, ini lembut. Yakin deh kalau teman-teman coba ini pasti bakal ketagihan. Dan kalau kita makan itu nggak cukup satu teman-teman. Ditambah lagi dengan cabai rawitnya, makin mantap banget. Teman-teman harus cobain di rumah ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Kalau untuk ide jualan ini cocok banget 100%. Kalau di tempat aku ini satunya sekitar Rp2.000 teman-teman. Di video kali ini aku mau buat salah satu jajanan tradisional, yakni arem-arem isi ayam. Ini masih banyak banget dijumpain di pasaran ya teman-teman. Buatnya lumayan mudah, rasanya aku jamin enak, pulen dan juga lembut. Bisa untuk ide jualan atau untuk sajian ketika ada acara, atau untuk cemilan di rumah boleh. Dan ini mantep banget, aku buatnya besar-besar. Penasaran gimana caranya dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama kita siapkan wajan, kemudian masukkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih lalu tiriskan. Kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk diremas-remas agar baunya keluar. 3 lembar daun salam, untuk semua daunnya udah dicuci bersih. Lalu 2 batang serai yang udah digeprek, ukurannya kecil aja. Dan garam sebanyak 1 sendok teh atau boleh sesuai selera. Lalu kita tuang santan cair sebanyak 1100 ml. Nah ini kita aron dulu, api sedang aja, diaduk-aduk hingga santannya mendidih dan menyusut. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman, tapi nggak terlalu kering banget, masih ada bahan cairnya atau santannya. Kita matikan api kompor, kemudian wajannya ditutup, lubangnya kita kasih penutup agar uap panasnya tidak keluar. Oke, kita biarkan dulu hingga hangat. Sembari menunggu kita siapin untuk bumbu isiannya. Di sini sudah ada 4 siung bawang putih, 2 ruas jahe, 10 siung bawang merah, dan 6 buah cabai merah keriting. Semua bumbunya sudah dicuci bersih. Kita haluskan. Kalau aku di sini pakai blender aja biar cepet, dan tambahkan sedikit air untuk mempermudah menghaluskannya. Hasilnya seperti ini. Oke, untuk bumbunya udah selesai, kita sisihkan sebentar. Lanjut, ini udah ada isiannya, aku siapin wortel 1 buah ukuran besar dipotong dadu dan dicuci bersih. Kemudian daging ayam 300 gram, aku pakai bagian dada dipotong dadu juga. Dan kentang 2 buah ukuran sedang dipotong dadu lalu digoreng sebentar agar matangnya lebih cepat. Kemudian 1 batang daun bawang dipotong tipis seperti ini. Lanjut untuk bumbu tambahannya, di sini aku pakai kaldu jamur, lada bubuk, garam dan juga gula pasir. Untuk jumlah masing-masingnya sekitar 1 sendok teh atau sesuai selera. Lalu kita panaskan minyak secukupnya dan kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman.
Nah, kita tumis hingga bumbunya harum dan airnya berkurang atau menyusut. Diaduk-aduk, apinya sedang aja ya. Setelah bumbunya harum dan sudah menyusut juga airnya, kita masukkan daging ayamnya. Nah, seperti ini diaduk-aduk, ditumis. Dan wortelnya juga ya teman-teman, ini kita masak hingga ayam dan wortelnya matang. Agar bumbunya lebih meresap, bisa tambahkan sedikit air. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kita biarkan dulu hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita tambahkan semua bumbu yang tadi disiapkan. Nah, lanjut kita masak hingga matang ya. Oke teman-teman, ini ayam dan juga wortelnya sudah matang. Lanjut kita tambahkan kentang yang sudah digoreng tadi. Nah, kita aduk rata juga. Lalu daun bawangnya sekalian ya. Nah, pada tahap ini teman-teman bisa cobain rasanya apakah udah pas asin manisnya. Kalau kurang ditambah aja ya. Oke, untuk isiannya sudah matang, kita angkat dan sisihkan dulu. Kita kembali ke beras yang sudah diaron tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Santannya udah menyusut. Untuk bumbu-bumbunya ini kita sisihkan aja dan lanjut dihaluskan ya teman-teman. Di sini aku pakai anak ulekan aja seperti ini. Kita tekan-tekan agar nanti aram-aramnya itu teksturnya lebih lembut. Oke, ini udah selesai, kita sisihkan sebentar. Kemudian kita buat untuk kulit telurnya. Siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan penuh tepung maizena, kemudian 140 ml air, garam 1/4 sendok teh atau secukupnya, diaduk rata. Kalau udah, lanjut kita pecahkan 5 butir telur ukuran besar, dikocok lepas. Nah, kalau udah rata kita tuang ke larutan tepung maizenanya. Diaduk rata seperti ini. Setelah selesai, siap untuk dimasak. Panaskan teflon, oles dengan minyak. Ini aku olesnya pakai tisu aja. Setelah kurang lebih 30 detik dipanaskan, kita tuang adonan telurnya. Oke, kita putar-putar hingga rata seperti ini. Diusahakan tipis-tipis aja ya teman-teman, gak apa-apa. Ini untuk kulitnya aja. Nah, kalau udah matang, pinggirannya akan melepas. Kita angkat. Hasilnya seperti ini, kita letakkan di alas ya. Lanjut masak untuk adonan yang lain, lakukan hingga selesai. Setelah kulit telurnya udah selesai dimasak, lanjut kita beri isian. Ini ambil beras yang sudah diaron tadi. Usahakan gunakan sarung tangan agar aram-aramnya nggak mudah basi ya teman-teman. Kita beri isian. Karena di sini aku mau buat aram-aramnya itu yang premium, isiannya rada banyak nggak apa-apa. Nah, kita kepal-kepal atau dipulung seperti ini hingga bentuknya rapi ya. Oke, untuk ukurannya bebas, mau buat besar, kecil, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Lakukan hingga selesai ya. Setelah selesai diberi isian, lanjut kita ambil 1 lembar kulit telurnya. Nah, kita bungkus ya teman-teman. Ambil 1 aram-aramnya seperti ini. Untuk cara membungkusnya seperti membungkus risol. Nah, kita lipat di sisi kanan dan kiri, lalu digulung seperti ini ya. Lanjut kita bungkus pakai daun pisangnya. Untuk daunnya ini udah aku layukan sebelumnya agar nggak mudah rapuh. Diusahakan gunakan daunnya yang rada lebar agar nanti ketika dikukus nggak lepas-lepas ya teman-teman. Dan untuk cara membungkusnya teman-teman bisa perhatikan, diusahakan benar-benar rapat, padat gitu ya, agar nanti bentuknya itu bisa bagus gitu teman-teman, padat. Oke, seperti ini. Dan kalau misal aku membungkusnya kurang rapi, mohon dimaafkan, aku masih banyak belajar ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau ada sisa di ujungnya boleh kita gunting. Nah, mudah ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua aram-aramnya selesai dibungkus, hasilnya sekitar 20 pieces, ukurannya besar-besar ya. Lanjut kita kukus, panaskan pancinya, pastikan air sudah mendidih.
Kita susun rapi arem-aremnya seperti ini, ditumpuk nggak apa-apa. Kalau kita bungkusnya rapi insya Allah nggak lepas-lepas. Oke, ini untuk arem-aremnya kita kukus selama kurang lebih 90 menit menggunakan api sedang. Nah ini dia arem-arem isi ayamnya sudah jadi. Tadi udah selesai dikukus selama 90 menit, udah aku angkat dan dibiarkan hingga dingin. Nah ini langsung aja kita cobain untuk arem-aremnya. Kita buka ya teman-teman pembungkus daunnya. Kalau kita bungkusnya rapat insya Allah nggak akan lepas-lepas ketika dikukus. Tuh warnanya cakep banget, Masya Allah. Warna hijau dari daunnya meresap ke kulit telurnya ya. Nah ini langsung aja aku coba potong. Berasa lembut dan pulen banget. Tuh, gunakan beras yang bagus, insya Allah hasil arem-aremnya itu enak. Ini arem-aremnya yang premium ya teman-teman. Langsung aja aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini enak banget, lembut, pulen, isiannya juga mantep, asin, manis, gurihnya menurut aku sudah pas. Untuk rasa isian itu boleh disesuaikan aja dengan selera, asin, manis, gurihnya ya. Tuh, lembut, empuk, gak keras sama sekali, isiannya juga banyak. Ini enak banget, 100% cocok untuk dijual. Bisa untuk sajian ketika ada acara di rumah. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga suka sama rasanya. Dan ketika cobain semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.